Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channel tempatnya belajar bersama-sama nih ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, amin ya. Nih, sekarang nih sudah di part ke-40 ya, mengenai FR soal P3K, kemampuan teknis keperawatan ya, tentang maternitas lagi nih ya. Nyambung dari yang sebelumnya ya, video sebelumnya tentang maternitas yang kemungkinan banyak muncul di tahun ini juga ya. Tahun lalu ada banyak muncul mengenai soal-soal maternitas seperti ini ya. Oke, silakan disimak, silakan dipelajari, silakan direnungi. Ya, sebelum kita memulai nih, waduh, dari pertama saya bikin video nih, kalau mulai untuk belajar itu baiknya apa? Ya, kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum kita belajar bersama, oke, kita berdoa menurut sesuai keyakinan agama kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, lanjut ya ke soal, gaskin aja mamang. Widih, dolarnya langsung keluar nih, mantap ya. Soal 1, seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke PMB dengan keluhan badan lemas, hasil anamnesis suka makan beras dan es batu, tidak pusing. Hasil pemeriksaan KU baik, BB saat ini 50 kg, tinggi badan 155 cm, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 22 cm dan DJJ-nya 128 kali per menit, HB 11 gram ya. Apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut? A. Pica, B. Petikue, C. Anemia, D. Astedia, atau E. Kurang gizi. Seperti biasa, silahkan teman-teman jawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah lah ya. Jawaban di sini adalah A ya. Oke, pembahasannya ada kata kunci nih. Hamil 20 minggu dengan keluhan badan lemas, hasil anamnesis suka makan beras dan es batu, tidak pusing. Nah, di sini pica. Kenapa pica? Pica adalah suatu kondisi pada kehamilan. Nah, yaitu yang menginginkan sesuatu yang tidak mengandung nilai gizi ya. Nah, contoh di sini seperti es ya. Tanah liat, abu rokok, ya masa tanah liat, abu rokok, kotoran dimakan gitu ya? Enggak juga ya. Nah, ya itu contohnya ya, seperti es batu kan gak ada gizinya ya. Terus apalagi yang gak ada gizinya kayak model kerupuk ya, kerupuk yang dari apa tuh? Kerupuk miskin ya, kalau di daerah saya sih kerupuk miskin ada namanya, itu kan gak ada gizinya ya. Terus apalagi? Yang gak ada gizinya ya, pokoknya makanan yang bisa dimakan tapi itu gak ada nilai suatu gizinya ya, jelas ya. Nah, ini merupakan suatu kondisi dikaitkan dengan kondisi defisiensi nutrien dan anemia ya, gitu ya. Jadi masalahnya itu pica. Oke, ini ilmu ya. Bagi yang belum tahu, ini kalian teman-teman semua bisa tahu. Oke, kata kuncinya jadi ini es batu, beras ya. Ini ya nggak ada gizinya gitu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Waduh, dolarnya nambah gede nih, mantap ya. $1 the United States of America. Nih kakek-kakek tua ya. Terkenal nih, siapa sih ya? Ada yang tahu ini siapa, teman-teman? Silahkan komen. Kakek-kakek dolar ini. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2, fokus ke soal. Seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke PMB mengeluh dengan tidak dapat melihat saat sore hari menjelang malam hari. Hasil anamnesis keluhan dirasakan sejak 1 minggu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 32 cm, DJJ 140 kali per menit. Defisiensi apakah yang menjadi penyebab masalah pada kasus tersebut? A. Kalsium, B. Vitamin D, C. Vitamin A,
D. Asam folat atau E. Zat gizi mikro. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Waktunya seperti biasa 5 detik aja ya dari sekarang. Oke, sudah jawab ya. Jawabannya adalah C ya, jelas vitamin A ya. Di sini jelas ada kata kunci ya, hamil 30 minggu nih. Tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat sore hari saat menjelang malam hari. Nah, rabun senja atau nitaklopia ini merupakan gangguan pada mata yang menyebabkan kesulitan melihat pada sore atau malam hari, yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Nah, ini vitamin A bagus ya untuk mata. Nah, jadi jika kurang vitamin A ya matanya nggak bagus gitu. Mantap ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Waduh, dolarnya ada lagi nih, mantap ya. Soal nomor 3. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1, P0A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB mengeluh gusi berdarah dan tidak nyaman dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan, ibu mengeluh sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 78 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 24 cm dan DJJ 135 kali per menit. Apakah penyebab keluhan pada kasus tersebut? A. Peningkatan hormon estrogen progesteron. B. Penurunan hormon estrogen progesteron. C. Penurunan hormon kheiron gonadotropin. D. Peningkatan hormon progesteron. Atau E. Peningkatan hormon estrogen. Silakan dijawab terlebih dahulu ya, waktunya 5 detik. Oke, sudah ya. Di sini apa nih jawabannya? Oke, jawabannya adalah A ya. Kata kunci di sini adalah hamil 24 minggu, mengeluh gusi berdarah dan tidak nyaman dengan keadaan. Ya, peningkatan hormon estrogen pada kehamilan menyebabkan terjadinya proliferasi sel 17, sedangkan peningkatan hormon progesteron menyebabkan terjadinya pembuluhan darah dan meningkatkan aliran darah pada gusi. Peningkatan kedua hormon menyebabkan gusi sensitif dan berisiko terjadi perdarahan pada gusi ya. Jadi ini ya, A ya, peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Ingat ya, kalau ada nanti soal nih mengeluh gusi darah ya, gusinya berdarah dan ketidaknyamanan dengan keadaan, itu merupakan hormon estrogennya lagi meningkat ya. Oke, yang pastinya lagi ibu hamil ya. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1, P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PMB mengeluh pada wajah terdapat flek-flek kehitaman. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ada linea nigra, TFU 28 cm, punggung kanan Prescape DJJ 130 kali per menit. Hormon apa yang menyebabkan pada keluhan tersebut? A. Hormon prostaglandin. B. Oksitosin. C. MSH. D. FSH atau ELH. Seperti biasa silakan jawab dulu, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya? Jawaban di sini adalah D ya. Hormon bukan FSH, MSH ya. C. Ini bukan D ya, C ya. Aduh. C ya. Pembahasan di sini ada kata kunci hamil 32 minggu, mengeluh pada wajah terdapat plek-plek kehitaman. Ibu hamil sering mengalami perubahan pada kulit yang terjadi hiperpigmentasi atau warna kulit kehitaman lebih gelap. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hiperpigmentasi dapat terjadi pada muka, leher, payudara, perut, lipat paha, dan aksila. Hiperpigmentasi pada muka disebut klasma graphidarium, biasanya timbul pada hidung ya, pipi, dan dahi. Hiperpigmentasi pada perut terjadi pada garis tengah berwarna hitam kebiruan dari pusat ke bawah sampai simfisis yang disebut linea nigra. Oke, D ya, bukan D. C ya, bukan D ya. Salah ketik ini, maaf.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan kedua tangan kesemutan setiap malam hari. Hasil anamnesis, kedua tangan mati rasa dan nyeri sehingga menyebabkan sulit tidur dan gelisah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80. Nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah masalah pada kasus tersebut? A. Varices, B. Heartburn, C. Leg cramps, D. Hand cramps, atau E. Carpal tunnel syndrome. Oke, silakan dijawab dulu. Sudah? Jawab sudah? Belum? Oh, belum. Bahasa Inggris ya soalnya ya. Siapa yang bahasa Inggrisnya rada-rada kurang? Saya juga sama nih, bahasa Inggrisnya rada-rada kurang ngerti ya. Makanya kita belajar aja bersama ya di sini di channel Teman Belajar ya. Oke, jawabannya adalah E ya. Kenapa E nih? Ada kata kunci biasa ya. Selalu ada kata kunci. Hamil 32 minggu, keluhan kedua tangan kesemutan setiap malam hari. Hasil anamnesis, kedua tangan mati rasa dan nyeri sehingga menyebabkan sulit tidur dan gelisah. Nah, carpal tunnel syndrome ini adalah gejala neuropati kompresi pada nervus medianus pada pergelangan tangan, ditandai dengan peningkatan tekanan dalam terowongan karpal dan penurunan fungsi saraf. Keluhan yang paling sering dirasakan adalah nyeri, mati rasa, dan kesemutan ya sepanjang distribusi nervus medianus. 1,2 insidensi CTS 2-3 kali lebih tinggi pada wanita hamil daripada yang tidak hamil. Nah, jadi gitu ya kuncinya. Nah, ini nih kesemutan malam hari. Nah, tangan mati rasa, nyeri ya. Nah, ini udah. Karena apa masalahnya? Ya karena carpal tunnel syndrome. Ya, gitu ya, gampang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, udah ya, nggak ada lagi. Oke, nggak ada PR nih di video ini ya. Alhamdulillah, nggak pusing tuh kalian ya. Oke lah ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah belajar di channel ini. Mohon dukungannya, klik subscribe dan tekan lonceng. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.